Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati wa iktafa bi asarihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak terasa hari-hari Ramadan telah banyak berlalu. Kita saat ini telah melewati pertengahan bulan Ramadan, akan masuk pada puncak klimaks dari bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir, di mana di malam-malam ganjil di 10 terakhir itu kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan perjuangan kita, kerja keras kita di dalam melakukan aktivitas ibadah, khususnya di malam hari, demi mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hurima khairuha faqad hurim." Siapa yang terhalang memperoleh kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia adalah orang yang paling merugi, orang yang paling celaka. Wal iyazbillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah salah satu di antara kewajiban yang mesti kita tunaikan untuk melengkapi seluruh amal-amal ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa. Kewajiban ini berlaku kepada seluruh kaum muslimin, bahkan yang berstatus hamba sahaya sekalipun, kepada anak-anak kecil, kepada bayi-bayi yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Kewajiban apakah ma'asyiral muslimin yang dapat menyempurnakan puasa Ramadan kita dan ibadah-ibadah lainnya yang kewajibannya bahkan ditetapkan kepada para budak sekalipun, bahkan bayi-bayi? Kewajiban itu namanya zakatul fitri. Kadang ma'asyiral muslimin, ada kaum muslimin mungkin dia tahu bahwa zakat fitrah atasnya wajib, tetapi dia anggap sepele. Jangan deh, masih banyak kebutuhan saya. Padahal di malam hari raya terpenuhi makanan pokok itu untuk diri dan keluarganya, baik dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk uang. Artinya di malam itu dia bisa membeli kebutuhan makanan pokok untuk diri dan keluarganya, bahkan lebih dari itu. Tetapi masih ada baju baru harganya 400.000. Yang 400.000 ini untuk baju baru. Pertanyaannya, baju baru bisa melengkapi kekurangan-kekurangan puasa? Tidak bisa melengkapinya. Kalau melengkapi aksesoris agar seseorang di hari raya terlihat elegan,
gagah, bersih, ya. Tetapi apa gunanya tampilan elegan, bersih, gagah, kalau ternyata ibadah-ibadahnya bolong-bolong, ma'asyiral muslimin, bopeng-bopeng. Karena yang akan kita bawa menghadap Allah bukan baju baruta. Sebaik apapun dan semahal apapun, yang akan kita bawa menghadap Allah dan menyelamatkan kita di hadapannya adalah rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan dengan sempurna. Tapi kan kita manusia, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah itu secara sempurna, termasuk puasa dan qiyamul lail. Bagaimana caranya? Untuk menyempurnakan itu, Allah memberikan satu mekanisme gampang, mudah dan murah, yaitu membayar zakat fitrah. Bagaimana caranya, ma'asyiral muslimin? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahabat Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, telah mewajibkan pembayaran zakat fitrah berupa 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Mengapa kurma dan gandum yang disebutkan? Karena kurma dan gandum pada masa itu di Madinah adalah makanan pokok bagi masyarakat. Kalau di Indonesia bukan kurma dan gandum, ma'asyiral muslimin, makanan pokok kita beras, maka dikiaskanlah beras kepada gandum atau kurma. Berarti yang berlaku di negeri kita 1 sa' beras. Kepada siapa diwajibkan hal itu? Kepada hamba sahaya, kepada orang merdeka, kepada lelaki, kepada wanita, yang kecil maupun yang besar, yang muda maupun yang tua. Kewajiban itu berlaku kepada semuanya. Apa fungsi, ma'asyiral muslimin, daripada zakat fitrah yang kita keluarkan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafasi minal lagwi war rafasi wa it'amun lil masakin atau tu'matun lil masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Zakat fitrah itu, kata Rasulullah, adalah sebagai bentuk pembersihan dan pensucian orang-orang yang berpuasa dari kata-kata keji, kata-kata kotor, dan perbuatan sia-sia yang dia lakukan pada saat melaksanakan puasa. Puasanya mungkin bopeng-bopeng, bolong-bolong, retak-retak, pecah-pecah, disebabkan oleh kata-kata kotornya, perbuatan-perbuatan sia-sia dan kejinya. Ini perlu tambalan-tambalan untuk menyempurnakan, ma'asyiral muslimin. Lah, tambalnya pakai apa? Tambalnya pakai zakat fitrah. Maka upayakanlah, ma'asyiral muslimin, setiap kita untuk menyempurnakan puasa Ramadan itu dari bopeng-bopengnya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Apalagi tidak mahal-mahal amat, ya kan? 1 sa'
yang ukurannya kalau dikonversikan ke kilogram berkisar antara 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Mau aman lebih sedikit sedekahnya, ya, maka pilihlah angka 3 kilogram beras per orang Anda keluarkan. Apakah saya sendiri? Tidak, jika Anda memiliki tanggungan nafkah, minimal istri dan sejumlah anak, maka para suami berkewajiban untuk mengeluarkan zakat itu atas siapa yang dia tanggung dari keluarganya, dari ahlul baitnya. Maka dia keluarkan untuk istrinya, dia keluarkan untuk sejumlah anak-anaknya, agar mereka juga, istri kita juga, dan sejumlah anak-anak kita juga, ma'asyiral muslimin, memperoleh kesempurnaan ibadah Ramadannya. Jangan cuma kita yang sempurna, lalu istri dan keluarga kita tidak sempurna. Kita ingin sama-sama dalam keadaan sempurna mengakhiri bulan Ramadan, agar kebahagiaan dan keberkahan itu semakin sempurna dirasakan oleh seluruh anggota rumah tangga, tidak terbatas hanya kepada suami saja. Bukankah dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita pun berjuang dan berusaha untuk mengeluarkan zakat fitrah itu atas nama istri dan sejumlah anak-anak yang kita tanggung nafkahnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'matun lil masakin. Fungsinya juga adalah memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini bentuk solidaritas, ini bentuk empati, dan Islam, ma'asyiral muslimin, sangat menganjurkan kepada pemeluknya, khususnya yang berkecukupan dan diberikan kelapangan, untuk senantiasa memperhatikan saudara-saudara di sekelilingnya yang berada dalam belitan kesulitan dan kepayahan. Tidak boleh nafsi-nafsi. Khairukum, kata Rasulullah, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling berguna, manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka manfaat itu bisa kita salurkan melalui ibadah zakat fitrah yang akan menyempurnakan semua amalan-amalan ibadah kita, khususnya puasa di sepanjang bulan Ramadan. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang membayar zakat fitrahnya sebelum salat Idul Fitri, maka dia adalah zakat fitrah yang diterima, makbul, diterima. Namun siapa yang terlambat membayarnya, sengaja atau tidak sengaja, dia baru keluarkan setelah orang melaksanakan salat Idul Fitri, maka itu hanya dihitung sebagai sedekah saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berusahalah mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga kita sebelum kaum muslimin melaksanakan salat Idul Fitri. Kapan waktu wajibnya? Waktu wajibnya bukan sekarang, karena masih ada berapa hari? 16 hari. Ya, berapa? 17. 16 ya? Masih ada 16 hari ke depan. Ya. Kapan wajibnya? Sehari atau 2 hari sebelum waktu bolehnya, bukan waktu wajib ya. Waktu mubahnya. Ini waktu mubah.
sudah boleh dikeluarkan. Sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Itu waktu mubah. Sudah boleh Anda keluarkan. Sekarang belum boleh ma'asyiral muslimin. Belum tiba waktunya. Ya, sama kalau kita mau sholat duhur atau sholat fardu ya. Boleh nggak kita sholat fardu sebelum waktunya? 2 menit sebelum waktu, boleh. Takbiratul ihramnya di luar waktu. Beberapa detik. Allahu Akbar. Beberapa detik kemudian tik, tik, tik. Baru masuk waktu. Sah nggak sholatnya? Nah, semua sholat tidak sah. Harus dia ulang. Maka ketika suatu ibadah itu ditetapkan waktunya di dalam syariat kita, maka kita harus mematuhi ketetapan waktu tersebut untuk melaksanakan ibadah yang dimaksudkan. Termasuk zakat fitrah. Waktu mubahnya boleh dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Waktu wajibnya kapan? Waktu wajibnya ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Umpamanya nih, besok Ramadan umpamanya. Tadi kan terbenam matahari. Begitu terbenam matahari dan kita semuanya berbuka, masuklah waktu wajib untuk membayar zakat fitrah. Maka kewajiban itu langsung melekat di pundak kita semuanya. Ya. Dan kita berkewajiban untuk segera menuntaskan kewajiban ini. Jangan sampai pundak kita ini selalu dibebani dan memberatkan perjalanan hidup kita gara-gara masih ada kewajiban zakat fitrah yang belum ditunaikan. Maka begitu malamnya, ya, kalau orang-orang yang sangat serius memperhatikan ibadah ini, sudah gerasa gerusu dia. Sudah panik dia manakala dia belum menyiapkan. Tapi kalau orang yang lemah iman, hanya baju baru yang dia pikirkan, dia nggak peduli dengan semua itu. Meskipun besok paginya orang sudah keluar dari rumah menuju lapangan. Ini bahaya ma'asyiral muslimin. Karena sudah tinggal hanya beberapa menit jeda waktu bagi dia untuk segera mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Ketika di pagi hari orang sudah siap-siap menuju ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul. Tinggal hanya beberapa detik atau tinggal hanya beberapa menit perjalanan dari rumahnya, dia harus manfaatkan sebaik-baiknya. Untung kalau ada toko buka untuk menjual beras, atau untung kalau di dalam rumahnya di malam itu ya dia sudah menyiapkan, baru dia bawa sendiri dan menyerahkan kepada orang-orang miskin di jalanan yang dia temui. Nah, waktu idealnya ma'asyiral muslimin adalah pada pagi hari 1 Syawal. Ketika keluar dari rumah. Itu waktu ideal. Subuh. Ya. Itu waktu ideal, tapi waktu ini sangat rawan, waktu ini sangat riskan. Untung kalau Anda sudah punya target tertentu, saya akan segera nanti ke sana. Nah, ini termasuk orang miskin, ini orang fakir, ya. Dan perjalanan Anda tidak terganggu, ya kan? Menuju ke lapangan, tinggal singgah, ambil dan terima zakat fitrah saya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap kita ini benar-benar memperhatikan secara sungguh-sungguh serius ibadah wajib ini, agar kita bisa menunaikannya tepat pada waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat kita dan disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah dalam surah Al-A'la orang yang membayar zakat dirinya, dan merugilah orang-orang yang mengabaikannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah zakat harta. Berupa emas, perak, uang,
Demikian pula zakat perdagangan bagi para pedagang, zakat pertanian bagi para petani, dan zakat rikaz bagi orang-orang yang menemukan harta tertimbun atau harta karun. 6 harta ini ma'asyiral muslimin dalam syariat kita diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Yang memiliki emas atau perak, yang memiliki uang, yang memiliki keuntungan perdagangan, yang memiliki hasil panen pertanian, dan mereka-mereka yang memiliki rikaz atau harta karun, menemukan harta karun. Masing-masing ada nisabnya. Bagi yang umumnya ma'asyiral muslimin, yang umum adalah emas dan perak serta uang. Kalau emas ma'asyiral muslimin nisabnya kadar terpenuhinya kewajiban zakat adalah ketika emas itu telah sampai 85 gram, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Tidak banyak-banyak amat. Demikian pula uang ma'asyiral muslimin, ketika dia sudah senilai 85 gram emas, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. Hanya itu syaratnya? Tidak. Ada syarat yang kedua, namanya haul. Jika harta itu tersimpan dalam kurun 1 tahun, tidak diputar, tidak dimanfaatkan. Maksudnya ma'asyiral muslimin, syariat agama kita tidak mengizinkan siapapun menimbun-nimbun harta. Mengapa? Kalau ditimbun-timbun harta, perekonomian akan macet ma'asyiral muslimin. Tapi kalau didistribusikan, maka perekonomian masyarakat itu akan berputar lancar. Orang-orang miskin bisa mendapatkan peluang kerja kalau dijadikan modal. Kalau ente simpan-simpan, tunggu, Anda harus mengeluarkan haknya orang miskin di situ. Tapi kalau Anda putar, hak orang miskin itu akan terputar bersama dengan investasi-investasi yang Anda manfaatkan melalui harta yang berlebih. Tujuannya adalah untuk melancarkan perekonomian dan agar orang-orang yang tidak mendapatkan peluang kerja mendapatkan peluang kerja dari hasil investasi dari harta Anda. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika telah terpenuhi harta kita ya sebanyak 85, segera tunaikan. Biasanya kaum muslimin menunggu pengeluaran zakat hartanya itu di bulan Ramadan. Dia hitung memang ya, setahunnya itu di bulan Ramadan berakhir. Kenapa memilih bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana ibadah-ibadah itu dilipat gandakan pahalanya ma'asyiral muslimin. Kesempatan itulah yang mereka manfaatkan untuk mengeluarkan zakat hartanya di bulan Ramadan. Perhitungannya setahun. Bulan terakhir dari perjalanan setahun itu adalah bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan yang sengaja tertimbun-timbun hartanya? Silahkan nanti baca surah Al-Ahzab atau Taubah, surah At-Taubah ayat 34-35. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang selalu menabung-nabung dan menimbun-nimbun harta kekayaannya berupa emas dan perak, berikan kabar gembira kepadanya dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun.
pada hari di mana hartanya itu akan dipanaskan, akan dididihkan dengan api neraka, lalu kemudian akan disetrikakan di pinggangnya dan di punggungnya. Lalu dikatakan kepadanya, "Hi, rasakanlah sekarang hartamu yang dulu kau timbun-timbun dan tabung-tabung." Nah, ma'asyiral muslimin, agar harta kita tidak menjadi azab dan siksa bagi kita pada hari kiamat, khususnya mereka-mereka yang telah menabung lebih daripada 85 gram emas, keluarkanlah zakatnya agar Anda mendapatkan keberkahan dan keselamatan kelak pada hari kiamat. Demikian ma'asyiral muslimin, apa yang dapat kita sampaikan semoga memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.